Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala ali baitihi at-thayyibin at-tahirin wa radhiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin ilhamal malaikatil muqarrabin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya, dilancarkan usahanya. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Al-Hikamul Athaiyah. Walaupun dalam keadaan tertatih-tatih dan sangat pelan sekali, namun terus kita coba belajar bersama. Kitab Al-Hikamul Athaiyah karangan Syekh Ibni Atha'illah As-Sakandari, kemudian yang disyarah oleh Syekh Ibnu Abbad An-Nafadhi Ar-Rundi rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah sampai di hikmah yang ke-8. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatus saminah, hikmah yang ke-8. Qala Ibnu Atha'illah, berkatalah oleh Ibnu Atha'illah rahimahullah. Apa kata beliau? Jadi kita ini lebih kepada belajar membaca kitab sebenarnya, sambil berusaha memahami teks yang kita baca. Tentunya di sini enggak ada penjelasan panjang lebar dari saya, ala kadar sebisa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza fatahalaka wijhatan minat ta'aruf. Apabila membuka yanya Allah bagimu satu wijhah. Wijhah artinya satu jihad, satu arah dari ta'aruf, dari ma'rifah. Fala tubali. Niscaya maka janganlah engkau peduli bersamanya jalan ma'rifah tadi. Angqalla amaluk, bahwa sedikitlah oleh amalmu. Fa innahu, karena sesungguhnya Allah ma fatahaha, tidak membuka yanya Allah akannya wijhah ma'rifah untukmu, illa melainkan wahwa, melainkan dianya Allah itu yuridu, berkehendak ia bahwa ia ta'arrafa ilaika, bahwa memperkenalkan diri ia kepadamu. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu, anna ta'arrufa huwa muriduhu alaika, bahwa sungguh ta'arruf atau perkenalan itu huwa, dianya Allah itu muriduhu, yang memberikannya ta'aruf alaika kepadamu. Wal a'mala anta muhdiha ilaih, dan sesungguhnya amalan itu bermula engkau itu yang menghadiahkannya amalan kepadanya Allah. Wa aina ma tuhdihi ilaihi, dan di mana itu ma yang engkau hadiahkan akannya ma ilaihi kepadanya Allah, dibanding dari ma yang dianya Allah itu muriduhu, yang memberikannya ma alaika kepada engkau. Di mana itu ma yang kau hadiahkan akannya ma kepadanya Allah, daripada ma yang dianya Allah itu muriduhu, yang memberikannya ma alaika kepada engkau. Sementara yang bisa kita pahami dari teks ini yaitu ketika Allah sudah membuka kepada kita satu jalan ma'rifah, satu jalan di mana lewat jalan tersebut kita jadi mengenal Allah. Misal Allah memberi kita sakit, lumpuh katakanlah. Dengan sebab lumpuh tadi kita jadi mengenal Allah. Misalkan kita jadi sadar benar ternyata betapa maha kuasanya Allah, bisa mengambil kesehatan dari kita kapanpun, sehingga menimbulkan kesadaran, pemahaman yang mendalam dalam jiwa kita bahwa kita benar-benar tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Allah membuka satu jalan ma'rifah, fala tubali, maka engkau tidak perlu peduli, tidak perlu risau bersamanya jalan ma'rifah tadi, oleh bahwa sedikitlah amalmu. Maka janganlah engkau peduli bersamanya jalan ma'rifah. Di sini kita takdir bi angqalla, dengan bahwa sedikitlah oleh amalmu. Jadi ketika kita mengenal Allah lewat satu sebab tadi, enggak masalah walaupun amal kita sedikit. Artinya kita enggak perlu risau. Dengan lumpuh tadi kita enggak bisa bangun malam, enggak bisa menolong orang lain, terkungkung di tempat tidur, semuanya kita lakukan sambil tidur. Sehingga amalan kita tentunya jadi sedikit, tapi enggak masalah. Kita enggak perlu risau. Kenapa? Beliau memberikan alasan.
Fa innahu ma fatahaha. Karena sungguhnya Allah tidak membuka ya Allah akannya jalan ma'rifah kepadamu, melainkan padahal dianya Allah itu menginginkan untuk memperkenalkan diri kepadamu. Jadi ketika Allah membuka satu jalan ma'rifah tadi kepada kita, itu sebenarnya Allah menginginkan memperkenalkan dirinya kepada kita. Allah pengen supaya kita lebih mengenal Allah lewat jalan tersebut. Alam ta'lam, apakah engkau tidak tahu bahwa sungguh ma'rifah dianya Allah itu yang memberikannya ma'rifah kepadamu. Kita harus tahu ketika Allah memberi ma'rifah kepada kita walaupun lewat jalan sakit tadi, itu pemberian Allah. Wal a'mala anta muhdiha ilaih. Dan sesungguhnya amalan itu bermula engkau itu yang menghadiahkannya amalan kepadanya Allah. Sementara amalan kita, amalan-amalan zahir kita tadi, itu semacam hadiah kita kepada Allah. Ya, walaupun Allah tidak mengambil manfaat tentunya dari amalan kita. Tapi secara zahir, amalan yang kita lakukan itu hadiah kita kepada Allah. Kita mempersembahkannya kepada Allah. Jadi, wa aina ma tuhdihi. Di mana itu ma yang engkau hadiahkan akannya ma kepada Allah dibanding dari ma yang dianya Allah itu yang memberikannya kepada engkau. Bila kita bandingkan antara dua hal tersebut, pemberian Allah kepada kita berupa ma'rifah dibanding dengan amalan zahir yang kita lakukan, yang kita hadiahkan kepada Allah, sungguh tidak sebanding. Hadiah Allah kepada kita walaupun kelihatan sedikit, tapi itu luar biasa karena melihat Allahnya, bukan melihat pemberiannya. Amalan kita yang kelihatan dalam anggapan kita sangat besar, nggak ada apa-apanya. Kalau boleh kita umpamakan, hadiah yang kita berikan kepada seorang raja walaupun sangat besar, tentu tidak ada nilainya di hadapan raja. Karena raja memiliki lebih dari yang kita berikan. Adapun pemberian seorang raja kepada kita hamba, sungguh luar biasa walaupun sedikit. Karena kita melihat sosok raja yang memberikan tadi. Kita lihat syarahnya. Qala Ibnu Abbad, berkatalah oleh Ibnu Abbad rahimahullah, ma'rifatullahi ta'ala hiya ghayatul matalibi wa nihayatul amali wal ma'arif. Bermula ma'rifatullahi ta'ala itu dianya ma'rifah Allah itu ghayatul matalib, puncak pencarian, wa nihayatul amali, puncak harapan, puncak angan dan harapan. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Semua orang, semua si salik itu pasti tujuannya mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu merupakan puncak pencariannya seseorang si salik, seorang yang sedang menempuh jalan menuju Allah. Puncak dari harapan dan keinginan semua si salik yaitu pengen mengenal Allah. Ini pertama. Fa idza wajjahallahu ta'ala 'abdahu bi ba'di asbabiha. Maka apabila membukakan oleh Allah Ta'ala, wajjaha, menghadapkan oleh Allah Ta'ala akan hambanya dengan sebahagian sebab-sebabnya ma'rifah. Asbabiha kembali ke ma'rifah. Wa fatahalahu babat ta'arrufi lahu minha. Dan membuka yanya Allah baginya si hamba akan pintu ta'arruf. Lahu baginya si hamba minha darinya sebab-sebab. Wa aujadalahu sakinatan wa tuma'ninatan. Dan menjadikan yanya Allah baginya si hamba akan ketenangan dan kedamaian fiha dalamnya sebab. Fazalika, maka bermula demikian itu sabit minan ni'amil jazilati alaih, itu sabit sebahagian dari nikmat-nikmat yang besar alaihi di atasnya si hamba. Tadi di awal mengenal Allah Ta'ala merupakan puncak pencarian seorang hamba, seorang si salik khususnya. Fa idza wajjahallah, ketika menghadapkan oleh Allah akan si hambanya Allah dengan sebahagian sebab-sebabnya ma'rifah. Ketika Allah membukakan kepada kita sebab-sebab ma'rifah. Sebab ma'rifah di sini kita contohkan seperti satu penyakit yang Allah berikan, katakanlah lumpuh. Wa fatahalahu, membuka yang Allah untuk si hamba akan pintu ma'rifah untuknya si hamba minha lewatnya sebab. Dengan sebab diberikan sakit tadi kita jadi mengenal Allah. Timbul kesadaran tadi betapa maha kuasanya Allah, betapa lemahnya kita, betapa Allah bebas kapanpun mengambil kesehatan kita. Wa aujadalahu, menjadikan ya Allah baginya sehamba akan ketenangan dan kedamaian dalamnya sebab. Namun demikian walaupun kita sedang ditimpa oleh musibah yang berat, kita masih merasakan ketenangan dan kedamaian. Di mana ketenangan dan kedamaian itu diberikan oleh Allah. Fazalika, maka demikian itu sabit dari nikmat yang besar kepadanya si hamba. Demikian
ketenangan yang Allah berikan, pintu ma'rifah yang Allah berikan lewat sebab-sebab. Nah, di antaranya sakit tadi, itu merupakan nikmat yang sangat besar sekali kepada kita. Nah, walaupun kelihatannya musibah, tapi di balik musibah itu timbul ma'rifah tadi. Nah, itulah yang dianggap sebagai nikmat yang sangat besar. Ketika itu, fayambaghi alla yaktarisa bima yafutuhu bisababi dzalika min a'malil birri. Maka sepantaslah bahwa layak tarisa, tidak peduli ianya si hamba. Iktarasa yaktarisu, peduli atau risau juga boleh. Maka sepantaslah bahwa tidak risau ianya si hamba dengan ma yang luput ianya ma akannya si hamba. Bisa babi zalik, dengan sebab demikian sebahagian sebab-sebab pintu ma'rifah. Seperti sakit. Apa ma yang luput? Min a'malil birri bayan ma. Jadi kalau kita artikan, maka sepantaslah bahwa tidak risau ianya si hamba bima, dengan amalan-amalan baik yang luput ianya amalan baik akannya si hamba, bisa babi zalik, dengan sebab demikian sebahagian sebab-sebab tadi. Kita kembali lagi, ketika Allah membuka pintu ma'rifah kepadanya lewat sebab, lewat sakit, kita jadi mengenal Allah. Itu merupakan nikmat besar. Karena itu fayambari, sepantaslah bahwa tidak risau ia. Kita tidak perlu gundah bima yafutuhu. Apa ma itu? Amal kebaikan. Kita tidak perlu gundah dengan amal kebaikan yang luput dari kita. Dengan sebab kita sakit, banyak amal kebaikan yang gak sempat kita lakukan. Gak bisa bangun malam, gak bisa berdiri lama untuk sholat. Sholat harus dalam keadaan duduk, lumpuh misalkan. Nah, kita gak perlu risau. Sepantaslah bahwa tidak risau ia, tidak peduli ia dengan amalan kebaikan yang banyak, yang luput darinya dengan sebahagian sebab-sebab ma'rifah yang Allah berikan, yaitu sakit. Wa ma yatarattabu 'alaiha min jazilil ajri. Dan mama yang terjadi ianya ma di atasnya amal bir, daripada banyaknya pahala. Kita masih tidak perlu risau dengan banyaknya amalan kebaikan yang luput, tidak sempat kita lakukan, dan hal-hal yang lain yang terjadi di atas amal kebaikan. Apa amal kebaikan yang terjadi di atas amal kebaikan? Yaitu pahala yang banyak. Tentunya kalau kita melakukan banyak amal kebaikan, akan banyak pahala yang kita dapatkan. Tapi sekarang dengan sebab sakit yang Allah berikan, luputlah amal kebaikan. Yang dengan sendirinya luput pula pahala yang banyak yang akibat dari amal baik tadi. Tapi kita tetap nggak perlu risau. Sekali lagi, maka sepantaslah bahwa tidak gundah, tidak risau ianya si hamba dengan ma yang luput ianya ma akannya si hamba, dengan sebab demikian. Apa ma itu? Amal kebaikan, dan mama yang terjadi ia nyama di atasnya amal kebaikan dari pahala yang banyak. Dengan sebab sakit yang Allah berikan, di mana lewat sakit itu kita jadi lebih mengenal Allah, kita nggak perlu gundah, walaupun banyak amal baik, amal zahir, amal baik yang nggak sempat kita lakukan, dan kita kehilangan banyak pahala dari amal baik tersebut. Kenapa kita nggak perlu risau? Beliau menambahkan, wal ya'lam annahu salaka bihi maslakal khassatil muqarrabinal muaddiya ila haqa'iqit tauhid wal yakin min ghairi iktisabin minal abdi wala ta'ammulin. Maka dan hendak mengetahui ianya si hamba annahu, bahwa sungguhnya Allah itu salaka, telah membuka ianya Allah bihi dengannya si hamba maslakal khassah, jalan khusus, maslakal khassati, jalan orang-orang yang khusus, al-muqarrabin, lagi yang didekatkan dengan Allah, al-mu'addiyah. Mu'addiyah ini kita naat kepada maslaka, jalan yang membawa ianya jalan kepada hakikat tauhid dan keyakinan. Min ghairi iktisabin minal abdi, dari tanpa usaha dari sehamba, wala ta'amulin, dan tanpa kerja keras. Jadi ta'amul ini kita artikan takalluf. Dalam kamus ta'amul takalluf. Nah, jadi nggak perlu gundah dengan sebab sakit tadi, contohnya banyak amalan kebaikan yang nggak sempat kita lakukan, hingga pahala yang banyak pun kita kehilangan. Kenapa? Kita harus yakin Allah itu sudah membukakan untuk kita jalan khusus, jalan orang-orang yang dekat dengan Allah.
Di mana jalan khusus tersebut pada akhirnya juga membawa kita untuk sampai kepada hakikat tauhid dan keyakinan. Justru jalan khusus ini daripada tanpa usaha kita, tanpa kerja keras. Jadi mestinya seorang salik itu dia harus melakukan banyak amalan. Aturannya si salik itu, santri katakanlah, harus banyak melakukan riyadhah, puasa terus menerus, melakukan zikir terus menerus, salat malam dan seterusnya. Mestinya begitu, banyak amalan zahir. Karena lewat amalan itulah nanti kita bisa melewati tahapan-tahapan, bisa mengekang berbagai macam hawa nafsu. Tapi ketika kita tadi sakit misalkan, diberikan sakit oleh Allah, karena tujuan Allah biar kita kadang bisa mengenal Allah lewat sakit. Sehingga dengan sakit banyak amalan kebaikan yang luput dari kita. Enggak masalah. Kita harus yakin Allah sudah membukakan jalan khusus kepada kita. Jalan yang lebih ringkas. Di mana jalan itu pada akhirnya membawa kita kepada hakikat tauhid dan keyakinan juga. Justru dengan tanpa usaha dan tanpa kerja keras dari kita. Nah, kan sering kita dengar. Kayak cerita ada wali majzub. Ada orang yang sampai kepada Allah dengan ibadah, banyak latihan segala macam. Ada yang ditarik oleh Allah. Ini umpamanya hampir seperti ini. Diberikan sakit, tapi dalam sakitnya menimbulkan kesadaran dan ma'rifah yang mendalam terhadap Allah Subhanahu wa taala, itu udah luar biasa. Wal a'malu allati min sya'nihi ayyatalabbasa biha hiya biktisabihi wa ta'ammulihi. Dan bermula amal allati min sya'nihi, yang sabit dari sifatnya si hamba itu bahwa berpakaiannya si hamba dengannya amal, itu dianya amal itu sabit dengan usahanya hamba, wa ta'ammulihi, dan kerja kerasnya si hamba. Sementara amal, yang amal itu mestinya kita lakukan, tapi sekarang nggak bisa kita lakukan karena kita sakit, amalan tersebut itu hasil usaha dan kerja keras kita. Amalan yang kelihatannya sebagai hasil usaha dan kerja keras kita, fala taslamu min dukhulil afati 'alaiha, maka tidak selamat ianya amal dari masuk cacat, min dukhulil afati 'alaiha, dari masuk cacat-cacat 'alaiha, di atasnya amal. Sementara amal-amal yang mestinya kalau kita nggak sakit kita bisa melakukannya, itu amal itu usaha dan kerja keras kita. Amal itu nggak bakal terbebas dari masuknya cacat. Bisa saja amal itu penuh cacat, ada riyanya, ada ujubnya. Wal mutalabatu maujudul ikhlasi fiha, dan bermula yang dituntut, yang dianjurkan itu adanya keikhlasan dalamnya amal. Padahal setiap amal zahir yang kita lakukan, yang dianjurkan baru ada nilainya ketika ada keikhlasan. Tapi karena ada kemungkinan masuknya cacat, bisa saja keikhlasan dalam amal itu nggak ada. Kalau keikhlasan dalam amal nggak ada, tentunya walaupun banyak amal yang kita lakukan, kalau kita nggak sakit, tetap nggak ada nilainya. Waqad la yahsulu lahu ma yuridu minas sawabi 'inda munaqasyatil hisab. Dan kadang-kadang tidak berhasil baginya si hamba oleh yang menginginkan ia daripada pahala inda munaqasyatil hisab, ketika pemeriksaan hisab. Kadang-kadang dari amalan yang kita lakukan pun tidak kita dapati apa yang kita inginkan. Apa yang kita ingin? Pahala. Pahala yang kita inginkan dari amal yang kita lakukan kadang nggak kita dapati ketika benar-benar diperiksa. Karena Allah maha detil, amal yang kita lakukan akan diperiksa secara teliti, apakah ada riya, ada ujub, sempurna, syarat dan rukun segala macam. Bisa saja amal zahir yang kita lakukan, andaikan kita tidak sakit tadi, bisa saja pahalanya nggak kita dapatkan juga. Wa aina ahaduhuma minal akhar, dan di mana itu salah satu keduanya dari yang lain. Maksud salah satu keduanya dari yang lain, dari mana kalau kita bandingkan antara amal yang kita lakukan kalau tidak sakit dengan ma'rifah yang Allah berikan lewat sakit tadi. Enggak ada bandingannya. Justru pemberian Allah itu jauh melebihi segala-galanya. Jadi di kitab versi cetakan wala ta'amuli ini enggak ada, yang ada wala bi amalin. Jadi ada perbedaan redaksi. Min ghairi iktisabin minal abdi wala bi amalin. Di sini wala ta'amulin. Tapi artinya tidak berbeda. Artinya masih tidak menyalahi. Mana contohnya? Wa misaluhu ma yusabu bihil insanu minal balaya wasyada'idillati tunghissu alaihi ladzatad dunya
wa tamna'uhu min taksiri a'malil birri. Ini ada contohnya. Bermula contohnya sebahagian sebab tadi. Wa misaluhu kembali kepada ba'du asbabih di atas. Bermula contohnya sebahagian sebab-sebab yang lewat sebab itu Allah bukakan pintu ma'rifah. Itu ma yusabu bihi, ma yang ditimpakan dengannya ma akan manusia minal balaya daripada bala-bala wasyadaidi dan musibah-musibah. Syadaid sesuatu yang berat kita artikan musibah. Wasyadaidillati musibah-musibah allati tunghissu yang menyempitkan ianya bala dan musibah kepadanya si hamba ladzatad dunia akan kelezatan dunia. Wa tamna'uhu dan menghalangi ianya musibah akannya si hamba min taksiri a'malil khairi dari memperbanyak amal kebaikan. Fa inna muradahu karena bahwa sungguh maksudnya si hamba ayyastamirra baqa'uhu fi dunya itu bahwa tetaplah keabadiannya si hamba dalam dunianya thayyiban aishi dalam keadaan baik hidupnya na'imal bali lembut hatinya damai hatinya wa yakunu haluhu fi talabi sa'adatil akhirah dan adalah keadaannya si hamba dalam mencari kebahagiaan akhirat itu halal mutarafin itu keadaan orang yang mewah al mutawarriin lagi yang wara fala tashu nafsuhu maka tidak relalah oleh dirinya illa bil a'malid dhahirah kecuali dengan amal-amal yang zahir amal allati la kabirata mu'nata 'alaiha yang tidak besar biaya di atasnya amal zahir wala masyaqqah tidak pula sukar wala taqta'u 'alaihi ladzatah dan tidak memotong ianya amal zahir di atasnya ladzatahu akan kelezatannya. Kita ulangi lagi ini panjang banget ini hikmah yang ke-8. Contoh sebab yang lewat sebab itu Allah bukakan pintu ma'rifah. Itu ma yang ditimpakan dengannya akan manusia daripada bala dan musibah. Contohnya ketika Allah memberikan bala dan musibah. Musibah allati tunrissu alaihi yang menyempitkan ia kepadanya si hamba akan kelezatan dunia. Ketika kita diberikan bala dan musibah, kelezatan dunia jadi hilang. Kita sakit, makanan jadi enggak enak, gerak enggak bebas segala macam. Watamna'uhu menghalangi ianya musibah akannya si hamba dari memperbanyak amalan kebaikan. Ketika Allah memberikan kita musibah kayak lumpuh contoh di atas, kita nggak bisa melakukan banyak amalan. Sholat aja sambil tidur, nggak bisa berdiri, nggak bisa gotong royong bantu orang lain. Tentunya amal kebaikan kita berkurang. Fa inna muradahu sesungguhnya tujuannya si hamba itu tetaplah oleh keabadiannya si hamba dalam dunianya thayyiban nafsi hal keadaan si hamba itu yang thayyibal aishi yang senang hidupnya. Jadi thayyibal aishi ini idhafah isim fa'il kepada ma'mulnya enggak apa-apa. Kita jadikan hal seolah-olah thayyiban al-aisha asalnya. Nah, ketika Allah memberikan musibah sehingga kelezatan dunia, kelezatan hidup jadi hilang, kita enggak bisa memperbanyak amalan. Sementara keinginan kita tetap hidup di dunia dalam keadaan hidup enak. Na'imal bali, damai hati kita. Kita pengennya begitu. Tetap hidup di dunia dalam keadaan damai, tenang, enggak sakit-sakit. Wa yakunu haluhu fi talabi sa'adatil akhirah. Dan adalah yakuna, wa yakuna kita atah kepada ayat tamira. Maka bahwa sungguh tujuannya si hamba itu bahwa adalah halnya si hamba dalam mencari kebahagiaan akhirat itu halal mutarafin, itu keadaan orang yang mewah lagi yang wara. Jadi tujuan kita tetap diberikan kedamaian di dunia. Kita pengen keadaan kita dalam mencari kebahagiaan akhirat, kita memang menginginkan kebahagiaan akhirat. Tapi kita pengen mencari akhirat dalam keadaan hidup mewah. Kita pengen badan tetap sehat, kita tetap kaya, tapi kita tetap pengen mencari akhirat. Artinya kita pengen mendapatkan akhirat dalam keadaan senang, bukan lewat musibah. Itu keinginan semua orang. Fala tasku nafsuhu, maka tidak relalah oleh dirinya melainkan dengan amal yang zahir. Amal allati yang tidak besarlah biaya di atasnya amal, tidak pula sukar. Wala taqta'u dan tidak memutuskan ianya amal zahir di atasnya akan kelezatannya.
Itu keinginan kita. Kita ulang lagi biar gampang kita pahami. Contoh sebab-sebab yang lewat sebab itu Allah bukakan pintu makrifah, yaitu seperti sesuatu yang menimpa manusia, bala dan musibah. Ketika Allah memberikan kita bala musibah sehingga kelezatan dunia terasa hilang, menghalangi kita dari memperbanyak amalan kebaikan. Padahal keinginan kita untuk tetap hidup di dunia dalam keadaan senang, hati kita damai, enggak gelisah, enggak galau. Kita pengen mencari kebahagiaan akhirat dalam keadaan kaya dan wara. Kita kaya tapi tetap menjaga kekayaan tentunya, tidak melenceng. Kita pengen seperti itu. Diri kita tidak rela, melainkan bisa melakukan amalan yang zahir. Kita merasa kalau enggak melakukan amalan zahir seperti orang-orang kayaknya kekurangan. Begitu keinginan kita. Di mana amalan zahir itu tidak besar biayanya. Artinya amalan zahir itu sebenarnya banyak orang bisa melakukannya. Tapi adapun musibah, tidak semua orang siap untuk menerima musibah dan sakit yang diberikan oleh Allah. Amalan zahir, kalau kita sehat mah semua orang bisa melakukan amalan zahir. Makanya beliau menyatakan amalan zahir yang tidak besarlah biaya di atasnya amalan zahir dan tidak pula sukar. Amalan zahir yang tidak memutuskan di atasnya kelezatannya. Kita pengen tetap kaya, tetap sehat walaupun tetap melakukan amalan zahir. Kita merasa berat kalau diberikan sakit, dalam sakit kita taat kepada Allah, itu hal yang berat. Nah, jadi kalau kita lihat kitab versi cetakan, ini salah ketik. Ini nanti di belakangnya. Tapi langsung tadi wala tafutuhu syahwatuhu. Ini sambungan tadi wala taqta'u alaihi ladzatahu. Tidak memutuskan ianya amalan zahir di atasnya akan kelezatannya, wala tafutuhu, dan tidak luput akannya, wala tufawwituhu, tidak meluputkan ianya amalan zahir akannya seseorang syahwatahu, akan syahwatnya. Nah, jadi masih nyambung. Kita pengen tetap bisa melakukan amalan zahir, amalan-amalan zahir yang tidak menghilangkan syahwat kita. Sambil menikmati dunia, kita terus melakukan amalan-amalan zahir untuk mendekat kepada Allah. Itu keinginan kita. Enggak mau kita diberikan musibah. Walaupun dengan musibah justru lebih mempercepat dekatnya kita kepada Allah. Kita enggak mau. Nah, jadi ini kita potong dulu karena sambungannya nanti ke bawah. Karena kalau kita artikan sekarang faiza anzalallah, nanti enggak ada jawabnya. Nah. Wa muradullahi minhu ayutahhirahu min akhlaqihil laimah. Dan bermula maksud Allah darinya si hamba itu bahwa menyucikan dianya Allah akannya si hamba dari akhlak-akhlaknya yang tercela. Wa yahulu bainahu wa baina sifatihi zamimah, dan menghalangi ianya Allah antaranya si hamba dan antara sifat-sifatnya hamba yang tercela. Wa yukhrijahu, kita antah kepada yutahhira. Dan bermula maksud Allah dari si hamba itu yukhrijahu, mengeluarkan ianya Allah akannya si hamba min asari wujudihi, dari pengaruh wujudnya, ila muttasa'i syuhudihi, kepada keluasan syuhudnya si hamba. Wala sabila lahu ilal wusuli ila hadal maqami, dan tidak ada jalan baginya si hamba untuk sampai kepada ini makam, ala ghayatil kamal, di atas puncak kekamalan dan tamam kesempurnaan, illa bima yudadu, kecuali dengan ma yang berlawanan ia akan maksudnya si hamba. Wa yushawwishu alaihi, dan mengacaukan ianya ma di atasnya si hamba, mu'tadahu, akan kebiasaannya si hamba. Ya. Jadi keinginan kita tadi, kita mencari akhirat dalam keadaan kaya dan sehat, itu keinginan kita. Wa muradullah, maksud Allah dari si hamba ayutahhirahu, Allah pengen menyucikan kita dari akhlak kita tercela. Keinginan kita untuk tetap hidup sehat, hidup kaya sambil mencari akhirat. Keinginan Allah pengen menyucikan kita, membersihkan kita dari akhlak yang tercela. Pengen menghalangi antara kita dan antara sifat-sifat kita tercela. Berburu dunia kan sifat tercela. Allah pengen mengeluarkan kita dari pengaruh wujud kita kepada keluasan syuhudnya kita kepada Allah. Tidak ada jalan baginya si hamba untuk sampai kepada ini makam syuhud secara sempurna, melainkan dengan sesuatu yang berlawanan akan keinginannya si hamba. Kalau keinginan kita hidup mewah, hidup sehat sambil mencari akhirat,
Kita susah untuk sampai kepada makam kamal. Cara untuk sampai kepada makam kamal yaitu dengan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan kita. Kalau keinginan kita pengen sehat, Allah berikan kita sakit. Keinginan kita kaya, Allah buat kita miskin. Itu cara yang terbaik. Tidak ada cara baginya si hamba untuk sampai kepada ini makam di atas puncak kamal dan tamam, kecuali dengan sesuatu yang berlawanan ia akan maksudnya si hamba, mengacaukan ia di atasnya si hamba akan kebiasaannya si hamba. Ya, jadi cara yang paling dekat, yang paling dekat untuk sampai kepada kesempurnaan dengan cara melawan dari keinginan dan syahwat kita. Nah, jadi ketika kita diberikan musibah oleh Allah, kita pengen sehat tadi di awal, diberikan sakit, kita pengen kaya, dimiskinkan oleh Allah. Bagaimana cara sampainya kita kepada Allah ketika itu? Kita miskin, kita sakit, nggak bisa melakukan banyak amalan zahir. Wa yakunu haluhu hina idzin, dan adalah keadaannya si hamba ketika itu diberi musibah al-muamalata bil batin, itu bermuamalah dengan batin. Jadi ketika kita diberi musibah segala macam, keadaan kita ketika itu, keadaan kita untuk sampai kepada Allah yaitu muamalah dengan batin. Ridha dengan takdir Allah. Ikhlas menerima segala pemberian Allah, amal batin. Di mana amal batin juga nilainya lebih luar biasa daripada amalan zahir. Wala munasabata bainaha wa baina a'malidh dhahirah. Dan tidak ada hubungan, tidak ada munasabat. Tidak ada perbandingan antaranya muamalah dengan batin wa baina a'malidh dhahirah, dan di antara amal-amal zahir. Fa idza fahima hadza alima anna ikhtiyarallahi lahu wa muradahu minhu khairul lahu min ikhtiyarihi li nafsihi wa muradihi laha. Apabila telah memahami ianya si hamba akan ini, ketika si hamba memahami ini bahwa maksud Allah ketika memberikan kita sesuatu musibah di mana di baliknya mengandung ma'rifatullah. Apabila telah memahami ianya si hamba akan ini, alima, niscaya tahu ia anna ikhtiyarallahu lahu, bahwa sungguh pilihan Allah baginya si hamba, wa muradahu minhu, bahwa sungguh maksudnya Allah darinya si hamba, khairul lahu, lebih baik baginya si hamba daripada pilihannya si hamba untuk dirinya, wa muradihi, daripada keinginannya si hamba, laha, baginya diri, laha li nafsihi, jadi kembali ke nafsi. Kalau kita pahami keadaan seperti ini, kadang Allah pengen memberikan jalan yang lebih singkat kepada kita. Ketika itu kita akan yakin pilihan Allah, maksud Allah dari kita itu terbaik untuk kita daripada pilihan kita sendiri. Kalau Allah berikan kita sakit, walaupun kita nggak bisa melakukan banyak amalan kebaikan, ya nggak apa-apa. Dalam keadaan sakit itu kita lebih kepada amal batin. Kita rela dengan pemberian Allah, ikhlas menerima segala apa yang diberikan oleh Allah. Pahalanya juga tidak kurang dari amalan zahir. Waqad urwiya anna Allah Ta'ala awha ila ba'di anbiya'ih, dan sungguh telah diriwayatkan bahwa sungguh Allah Ta'ala itu auha, telah mewahyukan ya Allah kepada sebahagian nabi-nabinya. Apa isi wahyu? Anzaltu bi abdi balaan, aku turunkan dengan hambaku akan satu bala. Pada ani, maka berdoa ianya si hamba akan aku. Famataltuhu bil ijabah, maka aku lama-lama akannya si hamba dengan dikabulkan. Ini dalam riwayat. Allah menurunkan kepada hambanya satu bala, hamba itu berdoa kepada Allah. Famataltuhu, aku lama akannya si hamba dengan ijabah. Ketika hamba itu berdoa, malah Allah lama mengabulkannya. Fasyakani, maka mengadu ianya si hamba akan aku. Ketika doanya tidak terkabul, hamba itu mengadu kepadaku, kata Allah. Faqultu, maka aku berkata, Allah berkata, abdi, wahai hambaku, kaifa arhamuka min syai'in bihi arhamuk. Bagaimana aku menyayangimu dari sesuatu yang dengan sesuatu itu aku menyayangi engkau. Allah memberikan musibah kepada si hamba. Hamba berdoa kepada Allah untuk dihilangkan musibahnya. Allah berkata, hambaku, bagaimana aku menyayangimu dari sesuatu. Maksudnya bagaimana aku menghilangkan musibah darimu. Padahal dengan musibah itu aku sedang menyayangimu. Nah, itu masalahnya. Fi hadis Abi Hurairah, dan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul berkata,
Qala Allah tabaraka wa ta'ala, berkatalah oleh Allah tabaraka wa ta'ala, "Idza batalaitu 'abdil mu'mina," apabila aku uji, aku beri bala akan hambaku yang beriman, falam yashkuni, maka tidak mengeluhkan ia akan aku, ila awadihi, kepada orang-orang yang menjenguknya, ansyattuhu min iqali, niscaya aku lepaskan akannya dari ikatanku. Jadi maksudnya begini, Nabi berkata dalam hadis Abu Hurairah, Allah berfirman begini, aku akan memberi bala kepada hambaku yang beriman. Aku beri bala kepada dia. Falam yashkuni, dia tidak mengeluhkan aku kepada penjenguknya. Setiap ada temannya datang menjenguknya, dia tidak mengeluhkan. Tidak mengatakan, kenapa sih Allah memberi aku sakit? Tidak, dia tidak mengeluhkan seperti itu. Ansyattu, niscaya aku bebaskan akan dia min iqali, dari ikatanku. Ketika itu Allah akan memberikan kesembuhan kepadanya. Wa baddaltuhu lahman khairan min lahmeh, aku gantikan akannya si hamba akan daging yang lebih baik dari dagingnya. Wa daman khairan min dameh, dan akan darah yang lebih baik dari darahnya. Wa yasta'niful amala, dan memulai ia akan amal. Ketika itu Allah beri kesehatan, kesembuhan yang sempurna, dia bisa memulai amalnya dari awal lagi. Qala Abu Abdillah, berkatalah oleh Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah? Muhammad bin Ali Tirmizi, Muhammad bin Ali At-Tirmizi radhiyallahu an. Apa kata beliau? Waqad maridtu fi salifi ayyami mardatan. Sungguh aku telah sakit fi salifi, pada dahulu dari hari-hariku, mardatan, akan satu sakit. Kata beliau, aku dulu pernah sakit. Falamma syafani Allah, manakala menyembuhkan akan aku oleh Allah Ta'ala, minha, darinya mardah, darinya sakit, masaltu fi nafsi, aku membayangkan dalam diriku, ma dabbarallahu Ta'ala, akan apa-apa yang telah diatur oleh Allah Ta'ala, min hadhil illah, dalam ini penyakit, fi miqdari hadhil muddah, dalam ukuran ini masa, wa baina an takuna li ibadatas sakalain fi qadri ayyami illati, dan diantara bahwa adalah bagiku itu ibadah sakalain. Ibadah sakalain, ibadah jin dan manusia, fi qadri ayyami illati, pada hari-hari sakitku. Jadi begini ceritanya. Kata Muhammad bin Ali At-Tirmidzi, beliau pernah sakit dulu. Falamma syafani, manakala menyembuhkan akan aku oleh Allah Ta'ala darinya sakit. Ketika beliau sembuh, masaltu, aku membayangkan dalam fi nafsi dalam diriku, kayaknya ada yang mutakalim ini. Masaltu fi nafsi, aku membayangkan dalam diriku apa yang telah Allah atur dari ini sakit, dalam kadar ini masa, dan diantara bahwa adalah bagiku itu ibadah sakalain dalam ukuran hari-hari sakitku. Maksudnya begini, ketika beliau sakit, kemudian beliau sembuh, beliau membayangkan betapa Allah telah mengatur segalanya. Jadi beliau membayangkan apa yang Allah berikan dalam masa sakit itu, dan diantara ada bagi beliau ibadah manusia dan jin dalam masa-masa sakit. Maksudnya begini, misalkan dalam masa-masa sakit beliau itu, beliau misalnya nggak sakit bisa melakukan ibadah yang sangat banyak, dan kemudian beliau diberikan sakit hingga dalam sakitnya beliau tidak bisa melakukan ibadah jin dan manusia. Fakultu, maka aku berkata, lau khuyyirtu baina hadhil illah wa baina ibadati sakalain fi miqdari muddatiha ila ayyihima yamilu ikhtiyari. Jikalau aku ditawarkan pilihan antara ini sakit dan di antara ibadah sakalain, ibadah jin dan manusia, dalam ukuran masanya sakit, ila ayyihima, kepada yang mana dari keduanya, yamilu ikhtiyari, cenderunglah oleh pemilihanku. Beliau berkata, andaikan aku ditawarkan pilihan, apakah kamu memilih sakit atau memilih bisa melaksanakan ibadah yang sangat banyak dalam hari-hari sakit, kemana aku akan memilih? Ila ayyihima yamilu ikhtiyari, kepada yang mana dari keduanya cenderunglah oleh pilihanku. Ini pertanyaan beliau sendiri. Fasahha adumi, maka telah sahlah oleh azamku, cita-citaku. Wadama yakini, telah abadilah oleh keyakinanku. Wa waqa'at basirati, dan telah jatuhlah oleh mata hatiku, anna makhtarallahu ta'ala,
bahwa sungguh yang dipilih oleh Allah Ta'ala itu aksaru syarfan, lebih banyak nisbah kemuliaan, wa a'damu khatran, lebih besar nisbah nilai. Khatran nilai di sini bukan pikiran. A'damu khatran, lebih besar nisbah nilai, wa anfa'u akibatan, lebih bermanfaat nisbah akibah. Wahia, dianya itulah illatul lati, penyakit allati dabbarahali, yang telah mengatur yang Allah akannya penyakit bagiku. Wala syauba fi, tidak ada keraguan padanya. Idz kana fi'lahu, karena ada ianya itu perbuatannya Allah. Fasyattani, maka jauh banget baina fi'lihi bika, antara perbuatannya Allah dengan dirimu, litanjuwa bihi, supaya engkau selamat dengannya, wa baina fi'lika litanjuwa bihi, dan di antara perbuatanmu supaya engkau selamat dengannya perbuatan. Begitu kata beliau. Kata beliau, andaikan aku ditawarkan pilihan, kamu memilih sakit atau memilih ibadah sakalain. Dalam masa sakit engkau bisa melakukan ibadah jin dan manusia. Kemana engkau akan memilih? Kata beliau, fasaha adumi, tekadku sudah benar, keyakinanku sudah abadi, pilihan mata hatiku sudah jatuh, bahwa apa yang dipilih oleh Ta'ala itulah yang lebih banyak kemuliaannya, yang lebih besar nilainya, yang lebih bermanfaat akibatnya. Apa itu? Wahia, dianya. Nah, dianya sesuatu yang dipilih oleh Allah, itulah penyakit. Penyakit Allah tidak baraha, yang telah mengatur yang Allah akannya penyakit untukku. Aku akan lebih memilih sakit yang memang sakit itu sudah diatur oleh Allah untukku. Wala syaubafi, tidak ada keraguan padanya pilihan. Idz kana fi'lahu, karena ada ianya pilihan, itu pilihannya Allah. Sakit itu pilihan Allah. Fasyattani, maka jauh benar antara perbuatannya Allah dengan dirimu supaya engkau selamat dengannya perbuatan, dan di antara perbuatanmu supaya engkau selamat dengannya perbuatan. Jauh antara pilihan kita dan pilihan Allah. Tentunya beliau memilih pilihan Allah. Falamma ra'aitu zalika daqqa fi aini ibadatus saqalain fi miqdari tilkal muddah fi jambi ma atani. Maka manakala aku lihat akan demikian, daqqa fi aini, terasa kecil dalam pandanganku, ibadatus saqalain, oleh ibadah jin dan manusia, fi miqdari tilkal muddah, dalam ukuran demikian masa, fi jambi ma atani, pada sisi ma yang datang ya nyama akan aku. Jadi ketika aku melihat akan demikian itu pilihan Allah, terasa kecil dalam pandanganku ibadah jin dan manusia dalam masa sakit tadi. Andaikan dalam masa sakit enggak sakit sehingga bisa melakukan ibadah yang sangat banyak, dibandingkan dengan sakit di mana sakit itu pilihan Allah untukku, kata beliau, ibadah jin dan manusia terasa kecil dalam pandanganku dibanding dengan apa yang telah Allah berikan kepadaku berupa sakit. Fasaratil illatu 'indi ni'mah, maka jadilah sakit di sisiku itu satu nikmat. Ketika itu sakit terasa nikmat bagi orang-orang seperti itu. Wasaratin ni'matu minnah, dan jadilah nikmat itu sebagai karunia Allah. Wasaratil minnatu amalan, dan jadilah minnah itu sebagai harapan. Wasaral amalu atofan, jadilah harapan itu satu kelembutan. Begitu orang-orang soleh. Jadilah penyakit menjadi nikmat. Sakit yang diberikan terasa nikmat. Kenapa? Karena sakit itu pilihan Allah. Pilihan Allah jauh lebih baik dari pilihan kita. Sakit jadi nikmat. Kemudian nikmat itu menjadi minnah. Minnah itu sesuatu yang diberikan oleh Allah, sangat berjasa sekali. Apa ya bahasa kita? Minnah itu sesuatu yang kita harus berterima kasih. Begitu maksudnya. Jadilah penyakit itu menjadi nikmat. Nikmat itu menjadi satu minnah. Di mana minnah itu kita benar-benar harus berterima kasih kepada Allah karena telah memberikan sakit. Dan jadilah minnah itu, atau kita artikan karunia Allah itu menjadi harapan. Semua orang jadi berharap kepada karunia. Di mana karunia itu nikmat, di mana nikmat itu asalnya sakit. Sakit jadi nikmat, nikmat jadi karunia, karunia menjadi harapan. Wasaral amalu, jadilah harapan itu menjadi kelembutan, terasa nikmat aja. Fakultu fi nafsi, maka aku berkata dalam diriku, bihadza kanu yastamirruna fil bala ala taibin nufusi ma'al haqqi. Dengan sebab ini adalah mereka para waliullah yastamirun, tetaplah mereka dalam bala ala taibin nufus, di atas kedamaian jiwa ma'al haqqi, bersama Allah. Dari sini beliau memahami ternyata dengan sebab demikianlah
mereka para nabi, mereka para aulia senantiasa berada dalam bala. Walaupun mereka berada dalam bala musibah, tapi ala taibin nufus, jiwa mereka tetap tenang bersama Allah. Enggak mengeluh sedikit pun walaupun diberikan musibah yang banyak seperti Nabi Ayub misalnya. Musibah sangat banyak tapi damai aja. Wa bihadzal ladzi inkashafa kanu yafrahuna bil bala. Dengan ini alladzi yang terbuka ya adalah mereka malah gembira dengan bala. Karena banyak tadi makrifah yang mereka dapatkan dalam masa sakit, mereka menjadi malah senang dengan bala yang mereka dapat. Enggak sedih dengan bala. Itu maksud beliau tadi dalam syair. Ketika Allah membukakan satu pintu ma'rifah, kita enggak perlu peduli walaupun sedikit amal kita. Karena lewat ma'rifah itulah, lewat musibah-musibah yang Allah berikan, di mana dengan musibah itu membuat kita makin mengenal Allah, justru pahalanya jauh lebih besar dibanding amalan yang zahir. Fahadhihi hiya wijhatut ta'arufil lati fatahallahu ta'ala lahu. Maka bermula itulah arah ma'rifah, arah allati yang telah membuka akannya arah ma'rifah oleh Allah Ta'ala lahu baginya si hamba. Wa hasalat lahul ghibtatu bihi, dan hasillah baginya si hamba oleh keuntungan biha dengannya jalan ma'rifah. Panjang benar ini. Enggak selesai ini. Jadi ya fal yastash'ir ini nanti baru kita baca di atas tadi nanti. Mana tadi? Fa idza anzalallah, maka apabila menurunkan oleh Allah kepada si hamba akan sesuatu dari bala. Ketika Allah memberikan kepada si hamba sesuatu dari bala, fal yastash'ir, maka hendak merasakan ianya si hamba ma dzakarnahu, akan apa yang kami sebutkan akannya. Apa yang beliau sebutkan yaitu banyak hikmah di balik musibah tadi. Karena walaupun kita nggak bisa melakukan amalan zahir, amalan batin pun nilainya luar biasa. Kita tingkatkan keikhlasan kita, tingkatkan kerelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila menurunkan oleh Allah kepada si hamba akan satu musibah, fal yastash'ir, maka hendak merasakan mengingat madza karena akan apa-apa yang telah kami sebutkan. Waj'alhu nasba'aini, hendak menjadikan akan ma yang telah kami sebutkan nasba'ainihi, di depan matanya. Wal yujaddid tazkarahu ala nafsih, dan hendak memperbaharui akan ingatannya ala nafsihi, terhadap dirinya. Hatta yahsulalahu minas sukuni wat tumaninah ma yuhmalu anhu askalu zalik, sehingga hasil baginya seseorang daripada ketenangan dan kedamaian oleh ma yuhmalu anhu, oleh ma yang dihilangkan darinya si hamba akan beban-beban demikian. Jadi yuhmalu an maksudnya dihilangkan. Hammala anhu artinya takaffala anhu. Seperti hammala dainah, menanggung ianya seseorang akan hutangnya. Maksud menanggung, membebaskan dia dari hutang. Begitu juga yuhmalu anhu maksudnya dihilangkan beban. Jadi ketika Allah menurunkan musibah kepada kita, kita ingat apa yang telah beliau ceritakan, hikmah di balik musibah. Hendak menjadikan akan apa yang beliau sebutkan di depan matanya. Memperbaharui tazkar. Tazkar ini masdar dari zakara. Zakara yuzakiru, tazkir juga ada. Memperbaharui akan peringatannya, akan ingatnya kepada dirinya. Hatta yahsulalahu, hingga hasil baginya seseorang daripada ketenangan dan kedamaian oleh yang dihilangkan darinya akan beban demikian. Sehingga dengan mengingat banyaknya hikmah di balik musibah, beban-beban berat yang ditimbulkan oleh musibah yang Allah berikan jadi hilang. Wa yuzilu anhu mararata, dan menghilangkan ianya darinya seseorang akan kepedihannya. Wa yujidu halawatahu, dan mendapati dan menjadikan ianya ketenangan akannya si hamba dan hendak memperbaharui akan ingatnya si hamba kepada dirinya, hingga hasil baginya si hamba daripada ketenangan dan kedamaian oleh yang hilang dari yuhmilu anhu askala dzalik juga boleh, sehingga hasil baginya si hamba dari tenang dan diam oleh sesuatu
sesuatu yuhammilu yang menghilangkan ianya sesuatu darinya si hamba akan beban demikian, akan beban demikian musibah. Wa yuzilu anhu, dan menghilangkan ianya darinya si hamba akan kepedihannya musibah, dan membuat ianya akannya si hamba halawatahu, akan manisnya musibah. Wa inda dzalik, ketika demikian, yakunu haluhu fi balaihi halasyakirin minal farah, dan di ketika itu adalah keadaannya si hamba dalam balanya itu keadaan orang yang bersyukur dari kegembiraan, wal irtibati bihi, itu daripada beruntung dengannya musibah atau dengannya bala. Di ketika demikian adalah keadaannya si hamba dalam balanya itu keadaan orang yang bersyukur dari gembira itu, dan dari wal irtibati bihi, dan dari keberuntungan dengannya bala. Fayara min haqqi syukrihi ayyatiya bima yumkinuhu min a'mali birrihi, dan melihat ia dari hak syukurnya si hamba bahwa mendatangi ia dengan apa yang memungkinkan ia akannya daripada amal-amal kebaikan, dan dia terus sebagai wujud syukur terhadap bala yang Allah berikan, tetap dia melakukan amalan-amalan kebaikan sebisanya. Ya, wa'tabir jami'a ma qulnahu fi hadhil mas'alah bil hikayati allati dzakaraha Abu Abbas Ibnul Arif rahimahullah fi kitabihi Miftahis Sa'adah wa Minhaji Suluki Tariqil Iradah, qala fihi. Ini udah panjang banget, udah mau sejam. Sampai di sini dulu. Insyaallah ini harus disambung dulu sampai selesai hikmah yang ke-8. Sampai di sini dulu, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.